Kenapa? Sudah kelihatan ininya, apa namanya, Sudah kelihatan? Ya, materinya ya? ya sudah kelihatan. Mungkin saya buka dulu, Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan semua mahasiswa S2 Teknik Kimia ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan kepada Pak Sudirman yang telah sudi untuk hadir pada kuliah tutorial sore hari ini terkait dengan topik audit energi, sistem kelistrikan, dan jaringan kelistrikan juga. Nah, bagaimana nanti bisa tanya-tanya kepada Pak Sudirman, beliau ini ahlinya ahli nih ya di bidang sistem distribusi tenaga listrik ya. Beliau sudah pengalaman mungkin lebih dari 20 tahun dalam hal teknik konservasi energi dalam hal kelistrikan. Oleh karena itu, mohon rekan-rekan mahasiswa untuk menyiapkan pertanyaan, diskusi, apa yang mungkin bisa didiskusikan di eh, lapangan, ya. Jadi nanti apa-apa yang dialami teman-teman di sana mungkin bisa disampaikan atau ditanyakan ke Pak Sudirman bagaimana mungkin ada solusi dan sebagainya terkait dengan bagaimana usaha teknik konservasi energi di kelistrikan. Dan untuk itu kami persilahkan Pak Sudirman untuk memulai paparan terkait dengan topik teknik konservasi energi di sistem distribusi tenaga listrik. Silakan, monggo Pak Sudirman. Baik, terima kasih Pak Rusmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman sekalian, saya matikan aja ininya kameranya ya. Jadi Silakan Pak. Mungkin nanti udah itu kelihatan sudah kelihatan bisa di full screen Pak. full screen ya. Ntar dulu saya lihat dulu full Ya, screen. Gimana Pak? Udah full screen ya? sudah Pak, silakan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi Pak Rusmanto atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk share kepada teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya benar yang dibilang Pak Rusmanto bahwa selama ini saya melakukan audit energi pada sistem kelistrikan. SKK ini sebenarnya sudah ada ya, mungkin sudah disampaikan kemarin bahwa SKK yang kita gunakan untuk audit energi itu berdasarkan SKKNI nomor 53 ya 2018. Jadi audit di situ kalau nggak salah ada 15 judul kompetensi, tapi untuk sistem kelistrikan ada 7 ya. Untuk listrik ada 7, kemudian thermal mekanik 7 dan building ada 7. Nah, sebenarnya ruang lingkup kalau audit energi itu mulai pembangkitan ya, di pembangkitan sebagai produksi listrik, kemudian di sisi pengguna. Nah, kemarin Pak Rusmanto minta bagaimana kita melihat peluang-peluang atau teknik konservasi ini pada sistem transmisi dan distribusi. Nah, ini sebenarnya SKK ini belum ada. SKK ini belum ada tentang kalau transmisi dan distribusi. Karena yang ada itu adalah di sistem pembangkit, kemudian di sisi pengguna. Penggunanya bisa di industri, bisa di bangunan komersial. Nggak apa-apa, jadi pada kesempatan ini teman-teman sekalian, mungkin kita lebih banyak diskusi ya, karena goalnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya rugi-rugi pada jaringan transmisi dan distribusi juga ada itu Pak. Jadi justru ada yang kalau nggak salah sekarang ini sekitar 10,5% ya, 10,5%. Nah itu bagaimana cara melakukan konservasi atau peluang-peluang penghematan di penyaluran daya dan energi listrik ini juga menjadi tantangan bagi kita ya. Nah pada kesempatan ini kita diskusikanlah bagaimana caranya walaupun SKK ini belum ada. Tapi kita melihat dari sisi keilmuan sistem tenaga listrikan.
kalau kita lihat sistem kelistrikan secara umum kan seperti ini Pak ya. Pembangkit itu berbagai macam pembangkit listrik tenaga, ada tenaga uap, ada air, kemudian ada gas, ada PLTD, kemudian juga ada PLTS ya, yang kalau PLTS belum terlalu kan yang diterbarukan, tapi yang paling banyak adalah PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD. Kemudian masuk ke gardu dari step up sebelum didistribusikan atau ditransmisikan biasanya di step up. Nah, di Indonesia jaringannya ada extra high voltage biasanya 500 kV di Jawa, kemudian di Sumatera sekitar 273 kV atau 270 kV, kemudian 150, 70 itu extra high voltage dan high voltage. Kemudian distribusi jaringan tegangan menengah 20 kV, ada juga 6 kV, dan distribusi tegangan rendah 400 volt. Nah, jadi kalau bicara tentang distribusi ini rugi-rugi mungkin mulai dari gardu induk Pak ya, gardu induk sampai ke gardu distribusi. Jadi gardu induk, di gardu induk pembangkit barangkali ya, misalnya tegak mau dinaikkan dari 23 kV ke 500 kV. Nah, ini biasanya ada step transformer, ada JIS ya, gardu induk gas. Jadi apa namanya di situ, kalau di Jawa dia komplit ya. Kalau di Sumatera dia 270. Kalau di luar daripada itu Sulawesi dan Kalimantan maksimum 150 kV. Nah, kita melihat dalam distribusi daya dan energi listrik ini ada gambar yang memberikan ilustrasi kepada kita losis di mana sih ya. Mulai kita nggak udah bisa mulai tentang pembangkitan kan sudah dibahas kemarin. Kita mulai dari generator saja ya. Atau dari generator dari situ rugi-rugi Pak. Rugi-rugi di situ ada tanda plus di situ I kuadrat R. Ada arus mengalir, ada resistansi. Nah, disitulah rugi-rugi yang terjadi karena adanya arus yang mengalir dan adanya resistansi penghantar. Kemudian dari generator ke trafo kan di situ ada listrik ya, ada elektrik. Kemudian dari trafo ini juga ada rugi-rugi di situ Pak. Nanti kita akan membahas rugi-rugi apa yang terjadi pada transformator. Kemudian ditransmisikan itu I kuadrat R, kemudian sampai dari high voltage ya, kemudian ke gardu gardu induk atau GIS 500 kV yang dirubah dari 500 ke 150. Di situ ada rugi-rugi gardu induk, tentunya pasti ada di sana kan penghantar, kemudian ada step transformer dari 500 istilah kalau nggak salah IBT ya, interbus transformer, biasa umumnya 250 MVA ya. Kemudian dari situ dia rubah 500 ke 150. Kemudian jaringan transmisi dari gardu induk 500 ke gardu induk 150 kV. Itu panjangnya bervariasi, jenis penghantarnya sih umumnya relatif sama ya. Ada menggunakan garnet, ada menggunakan zebra ya, dan seterusnya. Itu standarnya biasa. Sudah PLN punya standar yang digunakan, penghantar yang digunakan di jaringan 500 kV, 150 kV, dan distribusi ini yang bervariasi tergantung jenisnya beban. Kemudian di gardu induk ya dirubah dari 150 kV ke 20 kV. 20 kV ini melalui trafo biasanya umumnya 40 MVA, 60 MVA, kemudian masuk ke substation atau masuk ke bus ya 20 kV, kemudian melalui beberapa feeder ke jaringan tegangan menengah. Nah, dari tegangan menengah kemudian ada masuk ke industri lah, atau masuk ke gardu distribusi yang merubah dari 20 kV ke 400 volt, kemudian ke rumah-rumah atau ke bangunan. Nah, ini barangkali Pak. Nah, bagaimana rugi-ruginya ya? Rugi-ruginya sederhana sih sebenarnya Pak. Tipikal ya. Di situ ada rugi-rugi karena adanya memang arus yang mengalir dan resistansi. Ya, ada juga reaktansi. Resistansi bagian daripada kapasitas impedansi ya. Z biasanya R tambah JX.
Tapi yang kita rugi-rugi daya adalah R-nya, resistansinya. Barangkali itu Pak. Jadi sambil saya terangkan mungkin diskusi aja Pak ya, karena ini kan waktunya sangat terbatas ya, yang sampai materinya cukup banyak ya. Nah, di sini ini gambaran umum saja Pak. Jadi ada beberapa tipikal atau rentang rugi-rugi energi pada peralatan listrik. Di sini mulai dari outdoor circuit breaker, ada medium voltage switcher, ada transformer, ada low break switch, ada medium voltage starter, ada busway, ada low voltage switcher, ada motor control center, kabel, motor, dan apa namanya, dan motor-motor ya, berbagai macam variasi, dan kapasitor. Kapasitor yang biasa dipasang di beberapa ban untuk menaikkan power factor. Jadi ini ada range-nya berapa, ini kan 0,02 itu presentasi rugi-rugi yang ada di situ, misalnya di outdoor circuit breaker. Jadi di samping dia membreak ya, memutus dan menyambung, dia juga sebenarnya mengkonsumsi daya dan energi. Daya itu adalah sesaat, kalau misalnya dia sekian waktu namanya energi ya, daya kali waktu atau kWh atau kilowatt hour. Nah, setiap equipment ada yang konstan, ada apa namanya, tidak ada yang konstan ya, tidak ada yang tergantung arus yang mengalir, tergantung jenisnya ya, materialnya. Kalau kabel sangat berpengaruh terhadap material. Trafo juga belitannya kan ada belitannya di sisi sekunder maupun primer. Sekarang ini ada belitan aluminium, dulu adalah chopper ya. Di situ yang membedakan berapa rugi-rugi pada transformer. Nanti kita akan bahas dan diskusikan. Nah, ini adalah secara umum rugi-rugi yang mungkin terjadi pada peralatan listrik pada saat dia berfungsi. Misalnya untuk break, untuk menyambung, kemudian kabel mengantarkan dari pengirim ke penerima, sedangkan untuk trafo adalah menurunkan tegangan tanpa dayanya tetap ya. Makanya misalnya contoh trafo itu misalnya 630 kVA, misalnya 20 kV ke 400 volt. Jadi kVA-nya tetap, tegangannya berubah. Tegangannya berubah di sisi high voltage ke low voltage. Tentunya kalau high voltage harusnya rendah, sisi low voltage-nya harusnya tinggi. Jadi dia berbanding terbalik ya. Nah, itulah trafo yang memang dibutuhkan. Beberapa peralatan ini memang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara mengurangi rugi-rugi? Ya, itu semakin sedikit penggunaannya, tentunya rugi-ruginya semakin sedikit. Tapi kan ada standar engineering-nya ya, bahwa ini harus memiliki circuit breaker, ini harus ada di sini, apa namanya, kabel harus ada di sini ukurannya dan seterusnya. Itu Pak ya. Jadi secara umum seperti ini. Diskusi aja Pak ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Nah, ini inilah ya. Jadi inilah seperti saya jelaskan sistem losis. Jadi kalau kita lihat sini ada dua macam pada listrik, ada losis. Kalau ini apa namanya, sebenarnya rugi-rugi pada jaringan itu ada rugi teknis dan rugi non teknis. Kalau rugi teknis hampir semua seperti ini Pak. Memang itu harus apa namanya, kalau kita bicara tentang latennya memang harus ada seperti itu, karena dia penghantar punya punya kabel ya, punya penghantar, punya impedansi, punya resistansi dan reaktansi. Trafo juga demikian, ada belitannya, pasti ada rugi-rugi di situ, baik pada saat digunakan maupun tidak digunakan. Ya seperti inilah Pak ya. Jadi efisiensi, kalau rugi-rugi itu berbanding terbalik dengan efisiensi. Rugi itu adalah losses yang terjadi, sedangkan efisiensi adalah output bisa per input atau berapa kemampuan peralatan tersebut untuk apa namanya, berfungsi sesuai dengan fungsinya, merubah dari apa namanya, seperti trafo ya. Efisiensi trafo itu adalah output per input. Tapi sebenarnya adalah kalau output per input berarti outputnya adalah input dikulang rugi-ruginya adalah outputnya. Jadi kayak gitu aja, itu Pak ya. Nah, ini adalah yang biasa disepakati rugi transmisi dan rugi distribusi, daya atau energi yang hilang
pada proses penyaluran tenaga listrik dalam saluran transmisi atau T dan distribusi atau D. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan daya dan energi yang dibangkitkan daya dan energi yang disalurkan ke konsumen. Jadi kalau lihat definisinya adalah ya losses lah itu ya, rugi-rugi yang terjadi selisih antara yang dibangkitkan dengan yang konsumen yang digunakan konsumen. Nah, di sini ada formulanya TND losses, ada energi input to feeder ya dikurang dengan energi yang dibayar oleh konsumen dibagi dengan energi input yang dikirim kali 100%. Ya sederhana ya, misalnya saya kirim 100 tapi sampai di konsumen misalnya 95, berarti ada losses 5 di saluran. Jadi itu sederhananya. Sama dengan trafo ya, misalnya dia masukin misalnya 100 kilowatt tapi yang keluar di sisi sekundernya adalah misalnya 95, berarti losses yang ada di trafo itu adalah 5 gitu loh. Rugi-ruginya tentunya bervariasi tergantung nanti kita lihat apa yang menyebabkan rugi, misalnya di saluran bervariasi, rugi-rugi di trafo bervariasi itu tergantung besar daya yang disalurkan dan tergantung equipment yang digunakan gitu Pak, jenisnya yang digunakan. Oke. Nah, ini adalah rugi-rugi pada saluran rugi teknis Pak ya. Rugi teknis disebabkan oleh hilangnya energi pada konduktor. Peralatan yang digunakan pada saluran transmisi, trafo atau sub saluran transmisi, maksudnya dia mungkin di jaringan tegangan high voltage dan saluran distribusi serta trafo distribusi ya yang merubah dari 20 kV ke 400 volt gitu Pak. Nah, besarnya kerugian teknis bergantung pada karakteristik jaringan dan mode operasi. Kerugian terbesar pada suatu sistem tenaga listrik terdapat pada jalur distribusi primer dan sekunder. Maksudnya primer ya mungkin jaringan primer ini di 20 kV biasa istilahnya ya, kemudian sekundernya adalah 400 volt. Nah, kalau kita bandingkan rugi-rugi yang terjadi pada saluran transmisi dengan distribusi, mana yang lebih besar? Biasanya di saluran distribusi lebih besar. Kenapa? Walaupun sebenarnya pada saluran transmisi kan lebih gede tuh, lebih besar daya dan energi yang disalurkan. Kenapa dia lebih rendah? Karena tegangannya tinggi Pak. Semakin tinggi tegangan, otomatis arus yang lewat di situ semakin kecil. Nah, arus yang lewat semakin kecil, otomatis I kuadrat R-nya menjadi kecil untuk resistansi atau jenis penghantar yang sama. Nah, sementara di sisi sekunder, karena tegangannya misalnya 20 kV atau 400 volt, untuk daya yang sama, tentunya di samping penghantarnya harus besar, juga rugi-rugi yang terjadi semakin besar untuk penyaluran daya yang sama. Kenapa? Karena kan tegangannya kecil. Jadi tegangan menjadi kecil, sementara daya yang disalurkan relatif sama, maka otomatis I-nya besar. I besar adalah I kuadrat R, 2 kali lipat dikali dengan resistansinya. Nah, oleh karena itu salah satu alasan kenapa misalnya tegangan harus dinaikkan transmisi, yaitu tadi untuk mengurangi rugi-rugi saluran ya. Mengurangi saluran walaupun punya konsekuensi juga, misalnya harus warnanya harus tinggi dan besar, dan juga ada rugi. Oke, next lanjutkan Pak ya. Jadi ini baru Pak, kemudian nah ini Pak, beberapa cara mengurangi rugi pada saluran transmisi dan distribusi adalah dengan tadi menaikkan tegangan penyaluran, high transmission voltage ya. Nah, penurunan saluran pada penurunan daya pada saluran transmisi itu dapat dilihat persamaan seperti ini. Misalnya adalah J kali Rho kali L. Jadi dari persamaan ini dibagi tegangan ya. Dari persamaan ini semakin besar arus yang disalurkan,
semakin panjang saluran serta makin besar tahanan jenis penghantar, maka rugi-rugi pada saluran makin besar. Jadi ada beberapa yang mempengaruhi adanya line drop ya pada saluran transmisi adalah pertama jenis penghantarnya. Nah, penghantar kita kenalkan umumnya ada dua, penghantar tembaga dan penghantar aluminium. Nah, umumnya untuk saluran transmisi menggunakan aluminium. Kenapa? Karena dia ringan. Walaupun ada steel reinforcement, ada penguatnya ya untuk strength. Oleh karena itu ya kalau misalnya kita ganti jadi walaupun dia lebih buruk misalnya aluminium dibanding dengan tembaga, kenapa kita misalnya tembaga kan dia kan berat, terjadi andongan. Nah, kalau konsekuensinya kalau untuk mengulangi andongan berat itu tentunya tornya semakin besar, costly. Oleh karena itu tidak bisa dihindari menggunakan penghantar yang lebih ringan. Biasanya adalah aluminium. Oke Pak ya. Kemudian kalau misalnya rapat arus atau misalnya arus yang disalurkan per meter square itu juga kan nggak bisa dihindari, tergantung kita ingin salurkan berapa, justru itu yang kita inginkan gitu Pak. Nah panjang juga berpengaruh. Panjang berpengaruh karena panjang tidak bisa dihindari juga. Karena memang kalau kita ingin menyalurkan misalnya dari Suralaya ke Gandul ya, tentunya melalui jaringan tegangan tinggi atau panjangnya segini. Nah biasanya untuk mengurangi itu ya rutenya diperpendek. Makanya kalau kita lihat saluran high voltage maupun tegangan tinggi kan relatif lurus-lurus tuh. Itu juga mungkin salah satu ya. Nah mungkin sekarang kalau di kota-kota besar keterbatasan tanah ya jadi belok sedikit lah. Kemudian ya ini di bawah adalah berbanding terbalik dengan tegangan saluran. Jadi line drop itu berbanding terbalik dengan saluran, semakin tinggi tegangan salurannya, drop tegangan, drop pada penyaluran menjadi lebih kecil. Ini secara umum nih kan. Jadi bagaimana konsep di sini? Jadi bagaimana konservasi di sini? Ya kalau salah satunya adalah kalau rapat arus kan susah Pak, karena itu memang yang perlu itulah tujuannya untuk menyalurkan arus ya atau daya. Yang bisa dikonserv di sini adalah menaikkan tegangannya atau menggunakan penghantar yang lebih penghantarnya rendah ohmmeter ya, kemudian panjang yang bisa pada saat survei ya jalur mana yang paling tepat. Tapi tentunya ada constraint-nya juga, ketersediaan tanah, kemudahan dalam instalasi dan seterusnya. Oke. Nah kemudian selanjutnya adalah salah satu mengurangi rugi-rugi adalah for factor improvement atau peningkatan faktor daya. Ini sangat menentukan Pak. Nah ini secara mungkin teman-teman semua adalah orang listrik. Kalau yang belum saya infokan bahwa yang disalurkan itu ada 3 jenis daya Pak. Dari pembangkit ke pusat beban yang disalurkan baik di extra high voltage maupun GTM jaringan tegangan menengah, itu yang disalurkan adalah 3 daya. Daya aktif satuannya kilowatt, daya reaktif satuannya kilovar, kilovolt ampere reaktif, dan daya semu atau daya total ya, atau apparent power itu kVA. Nah ini yang diterima di rumah kita lah, makanya satuan kontrak daya itu biasanya kVA. kVA ya, misalnya di rumah 4.400 VA ya, atau misalnya 1.300 atau 900 atau 1.200. Nah ini yang disalurkan. Nah itu jadi pembangkit itu menghasilkan daya reaktif, daya aktif itu. Nah salah satu untuk meningkatkan for factor improvement itu adalah biasanya VAR itu diinstal di sisi beban supaya tidak dikirim dari pembangkit melalui jaringan. Makanya PLN itu menetapkan finality factor 0,85. Artinya industri atau bangunan yang menggunakan power factor di bawah 0,85 kena denda. Boleh Anda gunakan lebih kurang daripada itu, tapi Anda kena denda. Agar tidak kena denda, biasanya power factor improvement, peningkatan power factor dengan memasang kapasitor bank. Itu Pak ya. Ini yang kuncinya di sini Pak ya, kalau power factor improvement. Nah, di sini ada segitiga daya ya. Ini adalah kVA itu akar ya, akar KW kuadrat ditambah ini Pitagoras ya. Kita pelajari dulu di SMP ya, atau SD juga pernah, SMA juga selalu kita
bertemu dengan Pythagoras. Jadi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita adalah daya aktif kilowatt. Makanya lampu biasanya kan watt, satuannya watt. Apapun misalnya juga motor satuannya kW. Apa namanya, rice cooker juga satuannya kW. Itu yang kita butuhkan. Tapi apa namanya, tetap dibutuhkan juga ada VAR untuk magnetisasi ya, untuk magnetic field-nya, medan magnetnya, karena itu dibutuhkan untuk bagaimana gear motor bisa berputar. Oke. Nah, keuntungan kompensasi atau pemasang kapasitor lah untuk improvement adalah menghilangkan denda PLN atas kelebihan pemakaian daya reaktif. Jadi PLN juga mengakomodasi, Mbak, untuk kalau nggak salah untuk yang kapasitas 197 ya di medium voltage itu, PLN sudah menetapkan ada 3 jenis meteran. Ada KWH waktu beban puncak, ada KWH luar beban puncak, dan KWRH. Jadi kalau KWH-nya tergantung penggunaannya, misalnya jam KWH waktu beban puncak itu biasanya jam 6 sampai jam 10 malam, 4 jam. Biasanya PLN menetapkan tarif lebih tinggi daripada tarif di luar waktu beban puncak, itu Pak. Kemudian menurunkan pemakaian KVA total. Jelas lah kalau misalnya KW-nya berimpit dengan KVA-nya itu, misalnya gini Pak, kalau misalnya kita kontrak daya misalnya 550 KVA, tapi kalau misalnya KOSPI kita atau form factor kita 0,7, daya yang digunakan jauh lebih kecil dibanding dengan kita form factor kita 0,9 atau 0,95. Daya aktif yang bisa digunakan bisa lebih besar dengan form factor yang lebih tinggi. Nanti ada persamaannya agar mudah dipahami ya. Kemudian optimasi jaringan ya, ini tentunya bagi PLN ini sangat berkepentingan dengan adanya perbaikan form factor di sisi beban. Ya, pertama meningkatkan daya yang bisa disuplai. Ini jelas benar ya, dengan otomatis kalau form factor bagus kan dibayar oleh konsumen kan hanya KWH-nya ya. Yang apalagi misalnya yang jaringan tegangan rendah, tidak ada KVARH. Dia menggunakan form factor 0,5, 0,6 dan seterusnya, di bawah 0,85 dia nggak kena denda. Karena dia nggak punya meteran, hanya 1 meteran yang ada di situ hanya KWH saja. Oleh karena itu dia tidak dikena faktor KWH ya. Oleh karena itu PLN menyuplai daya aktif, daya reaktif berapapun yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian dengan faktor yang bagus di sisi konsumen, otomatis meningkatkan daya yang bisa disuplai oleh atau meningkatkan penyaluran daya ya istilahnya. Kemudian menurunkan susu tegangan, jelas lah ya, karena otomatis kalau faktornya rendah arusnya menjadi kecil. Nanti ada persamaannya di sini ya. Jadi arus itu ada arus aktif dan arus reaktif ya. Aktif R dan N, penjumlahan itulah. Kalau misalnya reaktifnya menjadi turun, otomatis drop voltage-nya juga menjadi turun. IR-nya ya, IR. Kemudian menurunkan rugi-rugi pada kabel. Nah, inilah yang perlu kita pahami, kenapa power factor improvement itu sangat penting di sistem penyaluran. Bukan hanya di sisi penyaluran, tapi di sisi beban juga ya. Itu, Pak. Nah, ini teorinya saja Pak ya. Jadi power factor atau faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif dengan daya total atau KPA. Jadi kalau kita menghitung power factor adalah KW dibagi dengan KVA. Ya, misalnya bagaimana cara menghitung power factor ya, misalnya di rumah kita pakai misalnya atau di industri kita pakai misalnya 100. Kalau misalnya 100 kW, kalau KVA-nya misalnya 120, berarti 100 bagi 120 itu power factor. Atau KVA adalah KW dibagi dengan power factor. Ya, atau KW adalah KVA dikali dengan power factor. Itu aja sih segitiga daya itu Pak ya. Nanti ada penjelasan lebih detail.
Nah, daya reaktif yang tinggi akan meningkatkan sudut ini dan sebagai hasilnya faktor daya akan menjadi lebih rendah. Biasanya kan power factor itu targetnya nih adalah 1. Kalau 1 berarti kalau sudutnya menjadi perbedaan sudut antara KW dengan KVA itu 0 ya, mendekati 0. Tapi ini juga susah dicapai karena takutnya kalau misalnya dia cost P-nya 1 nanti menjadi leading. Jadi ada juga dihindari jangan sampai over capacity Pak ya. Misalnya karena kapasitor dipasang di sisi beban terlalu tinggi, dia mengalihkan daya reaktif ke jaringan itu juga dihindari. Karena itu tidak ada gunanya. Itu dapat menyebabkan panas pada trafo Pak. Ya, karena kapasitor ini dia kan termasuk komponen nonlinear. Dia bisa meningkatkan adanya harmonik pada tegangan listrik apapun arusnya gitu Pak. Jadi ada batasan lah yang perlu dipahami dalam penerapan atau pemasangan kapasitor di sisi beban. Nah, faktor daya yang rendah akan berakibat sistem bekerja tidak baik dan tidak ekonomis. Oleh karena itu, faktor daya yang rendah dari sudut sistem perlu diperbaiki agar menjadi tinggi. Faktor daya yang rendah disebabkan dari pemakaian daya reaktif VAR dari beban. Ini yang beban-beban mana saja yang mempengaruhi daya reaktif ini adalah pokoknya beban-beban yang ada belitannya lah, ya. Dengan misalnya dengan adanya belitan, misalnya motor atau apa saja, reaktor atau trafo itu bisa meningkatkan daya reaktif yang disalurkan oleh pembangkit ke pusat-pusat beban itu, ya. Ini ya motor listrik, trafo dan reaktor, jala-jala dan sebagainya. Kalau jala-jala itu kenapa atau jaringan itu kenapa dari reaktif kan sebenarnya itu adalah seperti kabel panjang tapi kalau digulung ya, kalau digulung kan ada terjadi X di situ, ada reaktansi. Itulah yang kenapa jala-jala juga sebagai penyebab adanya mengkonsumsi ya VAR, itu Pak. Ada dari macam-macam beban di atas yang paling besar pengaruhnya terhadap turunnya faktor adalah motor-motor. Betul Pak, kalau kita audit di industri, biasanya ada dipasang kapasitor di MCC-nya, motor control center atau di low voltage distribution panelnya. Itu tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan power factor sehingga lebih tinggi daripada 0,85 untuk menghindari penalti faktor yang diterapkan oleh PLN ke industri. Gitu Pak. Nah, oleh karena itu dalam suatu instalasi tenaga listrik yang menggunakan motor industri, masalah perbaikan faktor daya amatlah penting ya Pak ya. Nah ini saya lebih jelas lagi Pak. Nah ini Bapak bisa lihat di sini segitiga ya. Jadi power factor adalah aktif atau real power dibagi dengan total power atau apparent power KW dibagi KVA. Ya. Nah ini otomatis kalau kita lihat semakin kecil perbedaan sudut antara KW dengan KVA itu kan ini sudutnya semakin kecil itu kan kosminya semakin bagus Pak. Daya reaktifnya menjadi kecil. Bisa kita sederhana sini Pak ya persamaannya. Jadi segitiga ini ada segitiga daya. Ini adalah yang lurus ini adalah aktif. Kemudian yang miring adalah daya KVA atau total power atau apparent power. Sedangkan yang lurus ke bawah ini adalah daya reaktif. Nah, semakin tinggi sudutnya, kosminya semakin kecil. Atau semakin sudutnya semakin kecil, kospinya semakin mendekati 1. Ya, misalnya kospi 0 itu kan 1. Misalnya V-nya 0, ya kan cos 0 itu 1. Tapi kalau 90, cos 90 kan 0. Oleh karena itu, ya kalau kita lihat di sini segitiga daya ini, yang dikontrak ke PLN KVA-nya Pak. Itu tadi saya jelaskan kenapa misalnya kalau ini kalau misalnya ekstrim ya, misalnya KVA-nya, kospi-nya gede atau reaktif powernya gede, otomatis daya aktif yang kita gunakan menjadi kecil. Nah ini kotak ini sangat penting Pak ya. Jadi yang paling penting dulu adalah bagaimana cara menghitung faktor daya atau for factor atau kospi adalah KW dibagi dengan KVA. KW daya aktif, KVA daya total atau apparent power atau daya semu ya, daya semu.
Nah, kolerasi faktor daya dengan misalnya di sini, nah di sini kenapa kita pasang kapasitor? Nah, kalau Bapak lihat gambarnya sebelah kiri ini adalah misalnya kita menggunakan ini biru semua dari sistem. Otomatis kan kalau kita biru semua dari sistem, otomatis semua daya kita ambil dari sistem. Kalau kita pasang kapasitor di sisi beban, ada sebagian dari sistem, tidak mungkin semuanya ya Pak ya, karena kita juga butuh, jangan sampai juga pembangkit over capacity Pak, over capacity. Jadi ada namanya kalau pembangkit adanya curve capability-nya ya. Pembangkit kan didesain memang untuk menghasilkan daya aktif, daya reaktif dan semu. Jangan sampai dia ambil daya reaktif dari sistem ya, jadi itu tidak bagus ya. Jadi seharusnya dia menjadi justru bukan membangkitkan daya reaktif, tapi justru dia mengambil dari sistem. Ini tidak baik, berpengaruh terhadap performance pembangkit ya atau generator. Nah ini Pak lebih jelasnya lagi Pak, ini contoh pertemuan kafar ya, misalnya ini kelihatan ya Pak ya. Oke, kelihatan nggak Pak? Kelihatan Pak, Oke, kelihatan. ini sederhana ya. Jadi ini misalnya ini Pak, ini segitiga daya ya. Misalnya asumsi bahwa ini adalah real power atau daya kita 100 kW. Nah, kalau misalnya ini cos pi satunya, kalau sudutnya cos pi satunya itu 0,7, 0,7 sudutnya lebih besar lah ya, sebenarnya lebih besar. Otomatis kita untuk daya yang kita butuhkan 100 kW, kita butuh daya atau daya total itu 142 Pak. Ini kan besar, berarti saya butuh 100 kW nih untuk merunning pabrik saya atau apa. Saya harus kontrak daya minimal 142 karena karakteristik beban saya adalah kospinya 0,7. Lebih banyak beban motor lah di sana. Beban motor bebannya tidak full lagi kan. Beban yang setengah dan seterusnya. Setelah di summarize, ternyata totalnya ada 100 kW. Jadi saya harus butuh minimal 142 kW. Kalau tidak, ya tidak bisa jalan karena butuh seperti itu. Nah, salah satu untuk meningkatkan agar saya tidak perlu butuh 142, saya pasang kapasitor lah, ya. Nah, di situ dia butuh kafar kan 100, artinya 102 itu diambil dari sistem pada saat kospinya 0,7. Nah, agar dia bisa dipakai lebih kecil atau dayanya lebih kecil, maka dia pasang kapasitor. Nah, kapasitor dia pasang misalnya berapa jumlah kapasitor yang dibutuhkan, ini ada hitung-hitungannya Pak ya. Misalnya saya targetkan, saya ingin merubah kospi saya dari 0,7 menjadi 0,95. Jadi dia hanya butuh 105 kVA Pak. Yang tadinya 142 pada kospi 0,7 dengan memasang kapasitor misalnya sebesar 69 kvar, improve kospinya menjadi 0,95. Dia hanya butuh 105 kVA. Nah, pada saat itu dia butuh dari jaringan 33 kvar, dia bangkitkan dari kapasitor 69 kvar. Jadi tidak semua dari jaringan. Itu Pak ya, 102. Jadi gitu Pak. Jadi kapasitor bank itu adalah kompensator dari reaktif kapasitif. Ya dia statis. Dia tidak bisa menghasilkan KW. Dia hanya menghasilkan VAR yang dibutuhkan oleh beban. Gitu Pak ya. Jadi sederhana Pak ya. Jadi ini kafar ya, jelas ya. Mungkin teman-teman yang dari bukan listrik agak susah dipahami, tapi saya sederhanakan. Ya. Ini yang jadi saya ulangi lagi, dari segitiga ini kita terjemahkan ke dalam bentuk satuan listrik. Segitiga daya ya, jadi ada, nah segitiga real biasanya itu adalah real yang X ya, kalau S lah, jadi ya Y-nya 0. Jadi misalnya kita butuh 100 kW, tapi karena beban-beban motor kita, beban-beban kita kebanyakan motor, jadi otomatis kospi kita jelek 0,7. Seperti tadi saya jelaskan, yang menyebabkan kospi jelek di sisi konsumen itu adalah adanya belitan, beban-beban yang berupa belitan ya. Apakah misalnya motor atau ada di situ reaktor dan seterusnya. Nah, otomatis kita nggak bisa hindari. Kita harus menyerap daya dari jaring, daya aktif, daya apparent power ya, atau daya total di jaringan adalah 100
42. Nah, kafar yang kita butuhkan juga 102, besar kan? Jadi kita butuh kafar yang besar, kita butuh KVA besar dari jaringan karena power factor kita rendah, hanya 0,7. Bagaimana agar ini kita bicara tentang beban Pak ya, bukan bicara jaringan, tapi ini berpengaruh terhadap jaringan. Nah, agar kita tidak perlu ambil dari jaringan cukup besar, tidak perlu ambil jaringan 102 kafar, maka kita pasang kapasitor. Nah, kapasitor yang kita pasang berapa? Ya caranya gampang, sederhana Pak. Jadi adalah saya ingin 0,95 targeting dulu Pak yang kita butuhkan. Saya 0,9, 0,95. Berapa kapasitor yang dibutuhkan agar bisa KOSPI meningkat dari 0,7 menjadi 0,95. Sederhana, 100 kW dibagi 0,95 kan berarti kita butuh 105 kVA. Berarti otomatis kVA dari jaringan menjadi rendah, yang tadinya 142 menjadi 105 kVA. Nah, kalau 105 kVA dengan menggunakan Pitagoras ini, cara mengenai misalnya akar ya, akar apa namanya, itu menggunakan kapar yang dibutuhkan adalah kita untuk daya 100 kW dengan kita butuh apparent power 105, daya reaktif yang dibutuhkan juga diturun Pak. Berapa ya? Tinggal 33 kafar yang kita ambil dari jaringan. Sisanya berapa ya? Kita ambil dengan masang kapasitor itu Pak. Nah, caranya adalah 102 yang tadi existing dikurang dengan yang kita tetap serap dari PLN 33. Jadi kita butuh 69 kafar. Nah, kalau beban kita variasi, biasanya kalau kita buatlah misalnya berapa step. Di pasaran kan kita bisa pesan ada 6 step, ada 12 step, ada 10 step, terserah. Kalau butuh 69 kafar, biasanya kita butuh misalnya apakah 6 step atau 7 step ya, jadi 10-10 naik. Biar naiknya itu mengikuti beban gitu Pak, implementasinya ya gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini Pak, perhitungan kafar dulu biar kita paham ya sama-sama, ini sama-sama salah satu bagian untuk mengurangi rugi-rugi pada saluran. Nah, kalau otomatis kalau kafar ini kan KVA ini Pak, 120 KVA itu kan sebenarnya adalah arus kali tegangan. Kalau tegangannya sama, bandingkan saja misalnya 142 dengan 105, otomatis kan arusnya menjadi rendah Pak. Arus menjadi rendah, I kuadrat R menjadi kecil. Nah, oleh karena itu memang perbaikan faktor daya yang diinginkan oleh PLN di sisi beban apalagi yang berkapasitas besar adalah mengurangi rugi-rugi saluran gitu Pak. Nah, dari sinilah. Sudirman ada yang bertanya itu Pak, dari Pak Amir. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak Amir. Langsung aja biar saya dengar Pak ya. Monggo Pak. Siap Pak. Perkenalkan Pak, saya Amir Pak dari Pasuruan. Baik, mau tanya Pak terkait dengan instalasi kapasitor bank ini. Kalau di jaringan distribusi di pabrik itu Pak ya, kan biasanya ada substation gitu Pak ya. Dari tegangan menengah terus ke substation dulu, terus TR gitu ya, terus baru terdistribusi ke mesin-mesin. Itu kita lebih efektifnya Pak terkait dengan rugi-rugi ini ya, kita bisa kompensasi agar biaya listriknya juga bisa tidak mahal gitu Pak ya, karena rugi-rugi kafar ini. Itu lebih baiknya pemasangan counter bank di sisi substationnya atau di use point gitu Pak ya, dekat kompresor misal gitu Pak. Ya, mana yang lebih baik Pak? Baik. Terima kasih. Baik Pak Amir, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi, nah ini pertanyaan bagus. Ini kita udah sepakat bahwa kapasitor itu mengurangi rugi-rugi lah ya. Dilihat aja buktinya harusnya tentunya menjadi kecil. Nah, kapasitor ini kita sepakat juga bahwa kapasitor ini kita pasang untuk mengkompensasi beban agar tidak ngambil dari jaringan lagi. Ya, itu ada dua. Nah, yang mana paling tepat kita memasang apakah misalnya di low voltage mendistribusi panelnya Pak ya, atau misalnya berada di MCC-nya, misalnya dekat kompresor. Nah, pemasangan kapasitor ini ada 3 macam Pak. Yang pertama ada decentralized,
misalnya keluar dari trafo ya, misalnya kita kebetulan kontrak daya di sisi low voltage atau di high voltage juga nggak apa-apa, output dari trafo kan. Kenapa kita di low voltage-nya Pak? Karena ini kan kapasitor mahal Pak. Kalau kita pasang di high voltage-nya spesifikasinya berbeda. Oleh karena itu untuk menghindari biaya instalasi yang besar biasanya dipasang di low voltage. Nah tadi pertanyaan low voltage-nya di mana nih? Apakah di low voltage main distribusi pada LPMDP-nya atau di MCC atau di apa namanya motor control center yang sifatnya banyak motor di situ atau di masing-masing motor. Nah tergantung penggunaannya Pak. Kalau misalnya di building itu biasanya karena tujuannya memang hanya untuk menghindari penalti faktor, biasanya dipasang di panel low voltage mendistribusi panel setelah keluar di sisi sekunder daripada trafo. Tapi kalau di industri semen misalnya ya, untuk biasanya dipasang di misalnya ada motor yang kapasitasnya 2 mega. Misalnya di crusher atau misalnya di kilon mill dan seterusnya itu kan misalnya gede-gede itu. Biasanya di satu motor satu kapasitor Pak. Jadi pada saat motor jalan itu dia juga jalan. Pada saat dia motor mati dia juga mati. Itu tergantung penggunaan. Kalau misalnya di industri biasanya di MCC ada beberapa dari misalnya di main kemudian ke area tertentu di situ biasanya dipasang di situ. Itu. Nah, yang mana paling efektif tergantung jenisnya Pak ya. Tapi pada prinsipnya semakin dekat ke beban, otomatis rugi-rugi pada saluran semakin kecil Pak. Karena dia langsung mengkompensasi daya yang dibutuhkan oleh beban. Berarti kan dari utama ke motor ya, apa panel motor itu kan otomatis yang dikirim adalah daya aktif saja dengan sedikit daya reaktif. Karena daya reaktifnya disuplai dari kapasitor yang kita pasang gitu Pak. Itu makanya tergantung penggunaannya, tergantung. Jadi pada saat mendesain ada ilmu kelistrikannya ya. Ini dipasang decentralized tujuannya apa? Nah, kalau misalnya dipasang di MCC kan ada beberapa motor di situ, berarti kan kapasitor itu didesain memang untuk menyuplai beberapa motor yang ada di situ. Bagaimana kalau motor ini lagi off? Dia pasti over kapasitif dong. Makanya dibuat step Pak. Dibuat ada parameter kan, dia buat step pada saat motor ini mati, ya ini juga mati. Ada beberapa kapasitor out ya atau misalnya off gitu Pak, switch off. Nah, gitu Pak. Kalau sama dengan di MCC apa namanya low voltage distribusi panel, dia memonitor secara keseluruhan gitu Pak. Ya, jadi kesimpulannya semakin dekat ke beban otomatis rugi-rugi pas saluran semakin kecil. Tapi tentunya costly ya. Toh kita hanya misalnya di building toh kita hanya untuk menghindari penalti faktor, kenapa harus dipasang di panel chiller misalnya atau di lighting panel atau panel utility dan seterusnya gitu Pak. Tergantung jenis penggunaannya karena tergantung jenis penggunaannya kemudian tergantung goalnya apa yang kita inginkan gitu Pak. Itu Pak Amir barangkali Pak ya. Sudah menjawab Pak Amir ya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya Pak sudah menjawab Pak. Terima kasih Pak Rusmanto, Pak Sudirman. Iya Pak, Ya. kita diskusi aja Pak, kayaknya lebih diskusi ya biar ada permasalahan, bukan berarti saya bisa semuanya ya, tapi karena tadi seperti dibilang Pak Rumanto, pada saat saya ini audit mulai 91 ya udah berapa tahun itu, udah mungkin 20 tahun lebih ya, audit khusus untuk kelistrikan. Jadi audit dimanapun di pembangkit ya saya masih sering lah mungkin kalau dihitung-hitung udah lebih dari ratusan ya kita melakukan audit industri pembangkit, kemudian di industri tekstil, semen, baja dan seterusnya. Nah, memang salah satu menjadi konsentrasi adalah kapasitor ini ya, pemasangan for improvement ya. Ada lagi Pak, silakan Pak. Kalau tidak ada kita lanjut aja Pak ya. Jadi ini lanjut aja Pak. Yeah. Lanjut lagi ya kita nanti diskusi lah. Ini sebenarnya lebih detail lagi ya. Jadi ini pas Pythagoras, ini sebelum kompensasi seperti ini ya. Jadi daya reaktif dikirim dari jaringan ya, diambil jaringan ke beban. Jadi P adalah melambangkan daya aktif, S itu daya total atau daya semu ya, daya semu. Kemudian daya reaktif Q. Jadi S sama dengan sebenarnya listrikan itu adalah vektor ya, bukan skalar. Jadi
S kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi S akar daripada ini ya, gitulah sederhananya. Nah, setelah dikompensasi, setelah tadi di pemasang kapasitor seperti ini. Saya sudah jelaskan tadi ada contohnya, ada ini dengan adanya kompensator dari reaktif, di sini dilambangkan QC yang kita install di sisi beban tadi, otomatis Q absen itu yang kita butuh dari ringan menjadi kecil ya. Cost P-nya juga jadi cost P absen gitu Pak. Jadi ini teman-teman yang lain mungkin yang teknik kimia, kalau listrik sih sekali diberitahu pasti udah bisa ya karena sesuai dengan listrik. Tapi teknik kimia sebenarnya teman-teman juga di tempat lain kalau kita auditkan misalnya tim nih, seperti kita orang listrik juga harus tahu tentang misalnya boiler atau mesin-mesin konversi lainnya supaya kita pada saat melakukan audit kita bisa diskusi tektokan lah ya tektokan karena boiler kan menggunakan listrik bagaimana semuanya AC juga menggunakan listrik jadi orang teknik mesin atau thermal mekanik juga dia minimal ada ilmunya lah tentang kelistrikan. Oleh karena dalam pelatihan-pelatihannya itu semua suruh ikut Pak. Orang listrik ya ikut mesin apa segala, orang listrik juga ikut mesin, orang mesin juga ikut karena dari sekian banyak ilmu sebenarnya ilmu yang kita pelajari teknik mesin kan hanya mesin-mesin konversi saja ya dan ada beberapa lah jenis mechanical. Listrik pun demikian dari 100 mungkin 160 atau 150 SKS hanya beberapa yang digunakan pada saat energi konservasi gitu Pak. Jadi sederhana sih sebenarnya, sederhana. Tapi walaupun dalam kenyataannya kalau kita audit ya haruslah tetap sesuai dengan ilmunya Pak ya, biar feelingnya kuat. Karena bukannya sekedar mengukur, menghitung-hitung kan ada rekomendasi Pak. Ya. Kalau misalnya kalau kita sesuai dengan disiplin ilmunya, feeling kita kuat untuk memberikan rekomendasi, untuk menganalisis ya, karena analisa itu bagian daripada audit energi Pak ya. Jadi kalau bukan disiplin ilmunya, mungkin dia bisa. Tapi kalau untuk lebih detail memberikan rekomendasi biasanya harus sesuai dengan disiplin ilmu, biar feelingnya kuat, karena dikitokan dari auditi dengan auditor gitu Pak. Jangan sampai auditor misalnya dia memang udah bisa hitung, tapi pada saat ditanya dia nggak bisa jawab. Karena kenapa dia nggak bisa jawab? Karena feelingnya nggak kuat ya, karena dia hanya bisa menghitung gitu Pak. Tapi nggak apa-apa. Tapi untuk sebagai seorang auditor ya minimal kita tahu lah. Saya orang listrik nih harus bisa menghitung juga efisiensi boiler dong ya, misalnya efisiensi langsung dengan tidak langsung gitu loh Pak. Ya kan, karena hubungannya nanti kelistrikan kan, misalnya efisiensi ini dia improve efisiensi daya yang digunakan untuk ini kan juga berkurang gitu Pak. Nah jadi minimal itulah ada apa namanya nyebrang ilmunya sedikit, tapi bukan berarti bahwa kita harus melakukan audit energi di luar disiplin kita. Tapi kalau memang terpaksa ya nggak apa-apa lah. Karena audit kan tujuan macam-macam Pak. Kalau misalnya audit PLTU atau apa kan biasanya untuk benchmark atau misalnya untuk sekedar mengetahui efisiensinya itu sebenarnya auditor bisa melakukan semuanya gitu Pak ya. Oke Pak, nah ini di analog mekanik faktor lagi, jadi sebenarnya daya yang digunakan oleh kuda ini ada daya aktif Pak untuk bergerak ya. Tapi dalam bergerak itu ada apparent power dengan reactive power mengikutinya. Ya, jadi dia nggak bisa juga misalnya saya motor dia kan motor itu KW, tapi KW atau HP ya horsepower. Tapi dia aja kan butuh daya reaktif karena dia ada belitan. Jadi makanya harus tetap disuplai Pak, gitu loh Pak. Sama dengan kalau kita dagang ya, misalnya saya dagang dari sini ke sini. Ya memang sih transaksi kan itu hanya berapa saya beli, berapa saya jual. Tapi kan ada losis juga di situ, ada misalnya transportasi, ada apa namanya, ada beberapa losis lah yang memang susah dihindari. Karena itulah given Pak. Dalam fungsinya dia ada rugi-rugi yang mengikutinya gitu Pak ya. Nah, yang dalam energi konservasi ini bagaimana agar rugi-rugi yang mengikutinya jangan terlalu tinggi lah. Tetap ada optimumnya. Ini disitulah konservasi. Pak ya. Nah, ini lagi kita sebagai auditor juga ini sederhana Pak. Kalau misalnya kita bagaimana cara menghitung denda dan biaya KPRH misalnya. Ya, misalnya kita kan
tadi di intronya bahwa kita disuplai dari PLN itu ada 3 ya. Ada KW, ada KVA, ada KVAR. Nah, tentunya PLN juga menetapkan tadi penalti faktor harus di atas 0,85. Kalau Anda gunakan daripada itu, Anda kena denda. Tapi tidak serta-merta Pak, bahwa kalau saya menggunakan 0,82 udah langsung kena, nggak mungkin. Karena yang dihitung hanya bulanan Pak. Kita bayar ke PLN kan bulanan. Ya, ini ada contohnya Pak. Ini faktor daya KOSPI atau 0,85. Pemain KVRA itu kalau lebih besar daripada 0,62 dikali dengan pemakaian total. Kalau misalnya cara menghitungnya, kalau kita harus ada data KVAR-nya, kemudian kita ada total pemakaian energinya KWH. KWH yang terbagi atas 2 adalah waktu bahan puncak dan luar waktu bahan puncak. Nah, rumusnya seperti yang kota ini Pak, KVH yang dibayarkan Pak. Yang dibayarkan nih, yang dendanya adalah KVH terpakai dikurang dengan 0,62 dikali dengan KWH total. Nah, itu rumus yang sederhana Pak. KVH yang dipakai berapa, yang kita bayar KVA terpakai dikurang dengan 0,2 dengan pemakaian listrik. Nah, ada misalnya contoh ya industri, saya kasih contoh sederhana Pak agar bisa bisa dipahami oleh setiap orang ya. Misalnya energi kita menggunakan energi setiap bulan 250 luar waktu bahan puncak. Jadi KWH meter ini ada 2 macam untuk yang besar seperti tadi saya jelaskan, ada luar waktu bahan puncak. Kenapa dibedain? Karena harganya beda dong. Misalnya luar waktu bahan puncak misalnya 1060 per kWh, rupiah per kWh. Kalau misalnya waktu bahan puncak ini dari standarnya 1,4 sampai 2 kalinya. Bisa sampai 1600, 1000 tergantung negosiasi. Ada teman saya di manajer pemasaran, kok ini beda-beda nih waktu saya audit ya. Waktu saya audit di hotel berbagai macam kok beda-beda harga waktu bahan puncaknya, ternyata tergantung negosiasinya. Walaupun standarnya 0,4 sampai 2, ada saat dikali 40% lebih mahal, ada 50% lebih mahal dan seterusnya, tergantung negosiasinya. Tapi fokus kita nggak di sana. Jadi misalnya gini ya, energi KWH-nya waktu bahan puncak 40, jadi 290 energi yang digunakan. Nah, ada juga yang digunakan daya reaktif 200 kVAR, kena nggak denda? Nah, maka dendanya ada 200 ya, KVAR terpakai 200 dikurang 0,68 dikali 290 itu ada sekitar 20.000 kVAR. Jadi kena denda Pak. Kalau harga misalnya KVAR 1.500 tinggal kali itu 20.000 kali 1.600 sekian dendanya. Untuk menghindari denda itu dipasang kapasitor Pak di sisi itunya, karena karakteristik beban seperti ini nggak bisa dihindari kan. Jadi beban itu susah dimodifikasi Pak, karena memang given ya, kita butuh seperti itu. Caranya agar kita tidak kena denda ya pasang kapasitor tadi itu. Apa tadi di centralize atau di MCC atau misalnya di langsung ke beban. Nah, untuk mengecek, nah kita audit Pak, banyak komplain nih misalnya PLN kok kena terus denda nih KVAR, coba kita cek Pak. Oh ternyata memang penggunaannya udah melebihi apa yang diakomodasi oleh PLN. Caranya gimana? Ini kita pakai seperti ini, misalnya kita cek KOSPI-nya berapa sih? Oh 0,82 Pak. Total KWH dibagi dengan akar, total KWH ditambah dengan total KW kuadrat ditambah dengan kVAR yang digunakan. Nah kalau misalnya daya reaktif kita menjadi yang digunakan hanya 100, pasti nggak kena denda Pak. Ya kan? Pasti nggak kena denda. Kita tetap menggunakan KVAR 100. Kalau misalnya suatu saat kita menggunakan KVAR 100 karena motor-motor kita nggak banyak yang dipakai ya, lebih banyak yang bersifat kapasitif atau KOSPI hampir bisa KOSPI-nya hampir 1, itu tidak kena denda. Nah makanya kalau kita audit kadang-kadang kita kan audit itu kita harus minta data sekundernya Pak, rekening listriknya PLN. Nah kita tracing, oh setiap bulan kena, ada misalnya 12 bulan, ada 6 bulan atau 8 bulan yang kena, oh karena menggunakan kVAR yang lebih tinggi daripada yang diakomodasi oleh PLN gitu Pak. Ya ini sederhana Pak ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini daya sekunder Pak, data sekunder yang kita olah untuk mengevaluasi apakah memang kena faktor kena denda atau tidak gitu Pak. Nah, sederhana ya, KOSPI adalah KWH total dibagi dengan akar, KWH total ditambah dengan menggunakan KWH kuadrat gitu Pak ya.
Sederhana jadi mudah dihafal. kVH yang dipakai adalah kVH terpakai dikurang dengan 0,62 kali kWh total terpakai. Ya semakin tinggi kVH terpakai, otomatis bayaran juga semakin besar akibat denda. Kelebihan daya reaktif, atau ini bukan istilahnya energi sih ya. Kalau energi kan kWh, kalau ini daya reaktif hour gitu Pak ya. Daya reaktif hour. Kalau kWh kan langsung kita bisa energi. Nah, kalau ini bukan energi nih Pak, tapi ada daya reaktif hour. Daya reaktif, besaran daya reaktif yang digunakan dikali dengan waktu penggunaannya, gitu Pak ya. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Ini 2 poin yang sangat penting Pak ya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu juga ada Pak. Jadi silakan rekan-rekan kalau ingin bertanya, tidak harus menunggu slide selesai. Jadi slide demi slide. Kalau Ini misalnya banyak Bapak slide Ibu karena Bapak Ibu ada yang bertanya langsung raise hand atau bisa chat atau bisa langsung menyela juga nggak apa-apa. Ya santai aja diskusi. Mungkin lanjut saja Pak kalau belum ada. Ya, lanjut aja. Nggak ada yang chat Pak ya. Oke Pak, saya lanjut Belum saja. ada, nanti saya monitor chatnya. Oke. Nah, kemudian jadi dua hal yang sangat penting Pak ya, kapasitor dengan denda fakultas. Ini adalah saat kita melakukan audit energi menggunakan data sekunder. Data sekunder itu ada data-data yang kita ambil yang selama ini sudah ada di existing ya. Salah satunya adalah kita minta rekening listriknya lah ya, minimal 2 bulan terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini, Pak. Ini lagi koreksi power factor penghematan ya, ini sama. Jadi ini perhitungannya sudah sama dengan tadi Pak ya. Jadi saya lanjut aja. Ini dengan kapasitor sama ya. Nah ini tadi saya jelaskan Pak, metode pemasang kapasitor ada centralized ya. Ada di masing-masing, ada di grup kompensasi, ada individual kompensasi, ada di centralized, di utamanya gitu Pak. Ya, ada 3 biasa yang kita kenal. Kalau centralized itu pasti dia variabel Pak. Kalau di grouping juga ada variabel karena dia kan melayani beberapa motor. Kalau motor-motornya satu mati, otomatis kapasitor yang masuk juga sedikit. Ya, oleh karena pada saat ini salah satu tugas auditor ini adalah menghitung atau memberikan rekomendasi berapa besar kapasitor yang dipasang, kemudian berapa step. Itu aja sih. Kalau auditor itu kan rekomendasi ujung-ujungnya aja Pak, bukan kita manufaktur ya, bukan kita membuat. Kalaupun disuruh kita membuat juga ya beda lagi kontraknya ya, berarti kita pengadaan. Nah, kita bisa buatkan ke desain, kemudian kita berikan ke manufaktur ya, pembuat panel. Saya pernah lakukan ini di beberapa, dia minta sekalian didesainkan, saya buatkan, kemudian ya ada, alhamdulillah juga ada keuntungan dari situ ya, kita, karena kita berarti kita kan juga ada jasa lah, gitu Pak. Tapi auditor itu ujung-ujungnya hanya report aja Pak. Output daripada kita auditor itu adalah laporan. Paling desain paling maksimum desain. Itu Pak ya. Nah ini juga sama, kompensasi sama Pak. Ini sama aja, memberikan gambaran ini berbagai macam ilustrasi biar Bapak lebih paham. Ya, biar saya lebih paham. Yang tadi saya sudah jelaskan, yang dikirim KW, KAVA dan seterusnya. Nah ini semuanya, tapi kalau misalnya ada kita pasang kapasitor di sini. Nah di sini lebih gambaran lagi Pak, dengan adanya pemasang kapasitor misalnya 250, di sini harusnya dari 960 turun menjadi 778 untuk daya yang sama ya. Jadi memang kapasitor ini mengurangi rugi-rugi karena harusnya yang lewat lebih kecil untuk tegangan kerja yang sama, daya penyaluran yang sama, gitu aja sih ya. Oke. Nah ini itu udah tadi saya jelaskan, nggak usah saya baca lagi. Nah ini ilustrasi lagi Pak ya, nggak apa-apa lah sekali ilustrasi ya. Misalnya kalau tadi itu 141
70 0,7 ya persen atau 0,7 volt faktornya. Kalau misalnya 0,8 dia butuh 125, tapi kalau 100% dia hanya butuh 100 kVA, itu Pak ya. Secara ekonomi adalah menurunkan biaya kVA maksimum demand pada tagihan listrik. Nah, ini juga salah satu rekomendasi. Kita pernah dulu audit di salah satu hotel bintang di Jakarta ya. Dia kontrak dayanya kalau nggak salah itu 8 MVA. Karena kita ukur selama berapa hari ya untuk melihat profil bebannya pada saat akupansi, berbagai macam akupansi, ternyata dia maksimum hanya sekitar 2.600 ya atau 2,6 mega. Ternyata kita rekomendasikan kenapa harus 8, kita rekomendasikan menjadi 4 MVA. Nah itu dulu sangat bermanfaat Pak, karena dulu ada piskos ya, terus sekarang nggak ada. Tapi itu juga bermanfaat bagi industri yang menghindari adanya kVA minimum kan, ada juga kan kVA minimum itu. Dengan mengurangi faktor daya, kontrak daya, itu bisa mempertinggi daya minimum yang kita bisa gunakan gitu Pak. Bayangin kalau Pak misalnya Sudirman, ada yang mau nanya ya. ini. Silakan Pak Pak Amir. Pak Amir. Monggo Pak Amir, silakan Pak. Iya Pak, silakan. Halo Pak Amir, tadi sudah angkat tangan kelihatannya. Oh. Silakan nanya Pak, Ya. apapun ditanyakan ya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya catat, bisa nanti saya jawab ya. Siap. Oke, tadi soalnya sudah raise hand tadi. Lanjut aja dulu Pak. Oke, ini ya, jadi manfaatnya ini banyak sih manfaatnya. Jadi mengurangi rugi distribusi pasti ya. I kuadrat R, jadi I kuadrat R itu kan itu kan daya rugi-rugi losis ya, losis jaringan. Kemudian juga dengan perbaikan faktor daya ini meningkatkan kapasitas penyaluran Pak. Jadi sisi pengguna juga ada keuntungan, di sisi PLN sebagai penyalur energi ya, misalnya mulai dari PLN high voltage sampai ke distribusi kan PLN punya tugas. Kalau pembangkit kan udah ada Industri Power, kemudian Jaopo dan seterusnya, ada PLN sendiri. Tapi yang paling banyak diuntungkan adalah PLN dan pengguna itu sendiri, gitu Pak. Kemudian juga dengan perbaikan faktor itu otomatis kalau I-nya menurun, otomatis jaringan tegangan improvement ya. Jadi ada dua keuntungan daripada perbaikan posisi beban ini adalah bukan di sisi pengirim Pak ya, di sisi beban adalah pertama mengurangi rugi jaringan, mengurangi losis, kan juga improve voltage improvement, meningkatkan tegangan Pak. Di sisi bayangin kalau misalnya jaringannya terlalu jauh ya, salah satu cara untuk agar tegangan bisa saja kita tinggikan tegangan penyaluran kan, tapi nanti dia over voltage karena bukan single saluran ya kan, ada juga pengguna di sisi sebelum dikirim bisa over voltage, sementara di ujung dia under voltage ya, tegangannya terlalu rendah. Salah satu adalah memasang di ujung Pak, memasang kapasitor di ujung atau di sisi pengguna. Nah, dengan begitu rugi menurun dan juga tegangannya akan lebih tinggi Pak. Tegangan di sana lebih tinggi karena ada beberapa arus tidak perlu dari pengirim, tapi bisa disuplai dari kompensator dari aktif itu Pak. Nah ini perbaikan tegangan pada terminal motor ya, dan meningkatkan unjuk kerja motor pastilah. Kalau tegangannya turun, arus yang lewat di penghantar kan menjadi besar. Ya kalau dia naik, otomatis arusnya menjadi kecil ya, biasalah gitu. Kemudian faktor daya yang tinggi menghilangkan biaya penalti akibat pengoperasian pada faktor yang rendah dalam menetapkan 0,85. Ini adalah manfaat teknik ekonomi dengan adanya per faktor improvement, peningkatan per faktor di sisi beban. Nah ini penentuan kapasitor gampang sekali cara menghitungnya tadi sampai segitiga daya juga kita bisa lihat di sini, misalnya cost P existing ya, misalnya 0,7 kita naikkan menjadi 0,9, tinggal lihat tabelnya. Berapa kapasitor yang kita butuhkan ya tinggal
tinggal dilihat di sini, misalnya 0,7, 0,9 itu faktor 0,691 dengan kali daya yang kita ingin gunakan, ya berarti 69,1 kvar. Tadi waktu segitiga daya kita 69 sama aja. Jadi ini yang digunakan desainer atau auditor untuk menentukan berapa kapasitor yang dibutuhkan. Nah, ini adalah daya reaktif maksimum yang kita butuhkan, Pak. Nah, kadang-kadang kan motornya lebih rendah ya. Pada saat lebih rendah, tentunya kafarnya juga lebih rendah gitu loh, Pak. Makanya kita menggunakan variabel. Kalau menggunakan fix ya fix seperti ini bisa gitu loh. Tapi kalau tadi di centralize atau di grup bisa kita gunakan variabel ya. Nah, salah satu juga untuk mengurangi rugi reducing resistance ya, atau mengurangi rugi-rugi saluran. Nah, di ini persamaan ini bisa memberikan gambaran ya bagaimana pengaruhnya resistansi terhadap penyaluran ya. Resistansi pada saluran transmisi di distribusi merupakan salah satu faktor utama penyebab hilangnya daya ya. Yaitu R sama dengan rho L per A. Jadi R adalah resistansi. Nah, semakin tinggi resistansinya, otomatis rugi-rugi semakin besar juga, Pak. I kuadrat tadi untuk mengurangi arusnya adalah memasang kapasitor. Itu sudah selesai. Nah, sekarang untuk menguranginya adalah mengurangi resistansi pada saluran. Resistansi pada saluran dipengaruhi oleh apa? Nah, ada 3 parameter yang mempengaruhi. Pertama, tahanan jenis. Tahanan jenis ini tergantung daripada ukuran daripada kabel. Ini tergantung daripada jenisnya, Pak. Jenis penghantar ya. Jenis penghantar. Kalau tahanan memang ukuran kabel. Tapi kalau tahanan jenis ini adalah tergantung jenis penghantarnya. Kemudian L panjangnya. Ya, kalau panjang given juga kan susah kita rubah-rubah. Karena misalnya gardu induknya, misalnya dari gardu induk Suralaya kita mau kirim ke misalnya ke Jakarta, otomatis kan itu panjangnya segitu-gitu juga. Kita nggak bisa kurangkan. Nah, yang kemudian berbanding terbalik dengan luas penampang. Luas penampang itu adalah ukuran kabel ya, ukuran kabel. Nah, semakin besar kabel, luas penampangnya, kabel ada juga masang Pak, ada bare conductor, ada yang menggunakan yang dipakai isolator ya, isolator. Kalau misalnya transmisi biasanya dia telanjang Pak. Distribusi biasanya sudah ada kabelnya untuk menghindari misalnya adanya adanya short ya antara vesting karena jaraknya berdekatan. Tapi kalau jaring tegangan tinggi atau jaringan extra high voltage itu dia bare conductor, pengantarnya adalah terbuka. Dia tidak punya insulator. Untuk menghindari berat aja sih gitu Pak. Karena kan antara tor dengan tor kan jaraknya jauh. Untuk menghindari andongan, makanya dia dihindari dia tidak perlu bare conductor untuk agar tidak terjadi flashover ya atau tidak gradien tegangan antara penghantar sama jaraknya dijauhin. Nah, jaraknya dijauhin otomatis tornya tinggi gitu loh Pak. Nah, jadi punya konsekuensi ya. Nah, jadi saya kembali lagi reducing resistansi adalah R sama dengan rho L per A. Nah, ya bagaimana caranya mengkonserv di sini adalah kita ya kalau jaraknya mah pada saat FS barangkali ya pada studi awal kita gardu di sini aja lah agak deket. Kenapa? Mungkin dekat dari gardu yang satu dengan lain, tempat dia mengambil daya gitu loh. Kemudian rho-nya adalah tahanan jenis. Nah, tahanan jenis juga ada berbagai macam, ada aluminium A3, aluminium all aluminium conductor, ada aluminium ACSC dan seterusnya. Itu juga berpengaruh terhadap resistansi. Kemudian luas penampang. Nah, luas penampang punya konsekuensi. Kalau misalnya semakin gede, otomatis andungannya semakin besar, harganya semakin besar. Kenapa kita harus pasang menggunakan penghantar besar, sementara daya yang disalurkan menjadi hanya segini. Nah, itulah berbagai macam yang perlu kita dikonserv. Dari segi teknis oke masuk, tapi dari segi ekonomi juga masuk itu Pak. Nah, ini reducing resistance ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi rugi-rugi penyaluran gitu Pak. Ya, R sama rho L per A. Oke, tidak bisa terlalu banyak bisa konservasi di sini Pak, karena ya tergiven ya.
luas penampang dia punya standar. Kalau misalnya pengantar, misalnya highest high voltage kan ukurannya sudah ada. Dia menggunakan zebra, garnet, ya, atau ada 3 macam itu kalau nggak salah. Ada garnet, ada zebra, ada 3 jenis pengantar yang biasa digunakan di jaringan 150 kV dengan nah kalau misalnya dia agar penyaluran besar akan 2 jadi 1 fase, ada 2, ada 4, jadi ada single, ada 2, ada 4 gitu Pak. Jadi 1 fase ada 2 apa namanya, ada 2 pengantar, ada juga 4 pengantar. Itu aja sih sama sebenarnya, sama aja itu luas penampangnya digedein. Ya, sama aja itu. Oke, ini ya resistensi, reducing resistance. Kemudian gunakan bundle konduktor ini biasanya di penghantar itu salah satu mengurangi rugi-rugi itu adalah terutama di di bundling ya, di bundling. Jadi ada pertukaran antara fase dengan fase itu sebenarnya untuk menghilangkan corona Pak, menghilangkan corona yang biasa timbul kalau misalnya disalurkan masing-masing sejajar ya. Makanya dibuat apa namanya bundle konduktor kayak gini. Ya, pengantarnya sama, ukurannya sama, jaraknya sama, tapi di bundling ya, di bundle itu Pak. Kemudian ini persamaan corona, ini adalah persamaan corona. Jadi salah satu cara untuk melihat kemungkinan corona yang terjadi ya selama ada penyaluran, nah bisa dilihat persamaan ini. Persamaannya persamaan empiris Pak. Jadi ada faktor corona berapa KW atau hilang akibat corona yang terjadi per kilometer bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Ada konstante, ada destructive gradient dalam di udara ya. Ada misalnya 21,5 kV per cm. Ini bisa digunakan untuk menghitung rugi-rugi corona pada saat kita mendesain saluran distribusi tegangan tinggi maupun extra high voltage gitu Pak ya. Ini persamaan empiris Pak ya. Nah ini permasalahan kelistrikan yang umum kita lihat adalah misalnya kabel dan atau busbar, kemudian juga transformator daya, kapasitor dan motor listrik. Tadi sudah ada beberapa yang saya jelaskan, terutama kapasitor ya, kabel juga sudah, transformator tinggal transformator dan motor. Nah ini trafo ya. Nah trafo merupakan suatu peralatan listrik statis ya Pak yang merubah energi listrik. Yang merubah sebenarnya bukan energi listrik, tapi dia menyalurkan energi listrik yang merubah tegangan dari tegangan rendah ke tegangan tinggi atau dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Step up atau step down. Itu fungsi transformer. Dayanya sih sama, makanya di trafo itu biasanya untuk trafo 2 belitan biasanya hanya satuannya. Misalnya 630 atau 1000 kVA, 20 kV ke 400. Tapi kalau misalnya trafo 3 belitan, biasanya kan misalnya dia 15 MVA, dia merubah dari 15 MVA ke misalnya 17,5 ke 17,5. Karena ada 2 belitan di sisi sekundernya ya untuk menyalurkan tentunya beban-beban tertentu gitu Pak. Makanya hampir semua pembangkit dia menggunakan 3 belitan. Di sisi primernya tetap misalnya masukannya 23 kV, tapi di sisi low voltage-nya 11 kV atau 6,3 itu biasanya ada sekian dayanya di sisi sekunder maupun tersiernya ya. Tapi sama aja kapasitas soalnya seperti sama aja Pak. Kemudian adanya alat ini memungkinkan untuk menghasilkan energi listrik pada tegangan yang relatif rendah dan mentransmisikan pada tegangan tinggi dan arus yang rendah, sehingga akan mengurangi kehilangan jaringan dan digunakan pada tegangan. Ada pertanyaan orang yang bukan listrik, kenapa sih dinaikkan tegangannya sementara punya konsekuensi ya itu tadi untuk mengurangi rugi-rugi itu Pak. Tegangannya tinggi, arusnya menjadi kecil untuk penyaluran daya yang sama. Kenapa lagi diturunkan ya sesuai dengan penggunaan. Pada saat mau digunakan ya kita turunkan sesuai dengan penggunaan. Karena penggunaan listrik kan misalnya motor tidak ada yang 150 kV, tidak ada yang 20 kV, makanya diturunkan tegangannya lagi sesuai dengan tegangan penggunaan. Tegangan kerja daripada peralatan. Ya biasanya diturunkan di dekat dari beban. Ya salah satu mensiasati
untuk mengurangi rugi-rugi adalah biasanya trafo itu tidak dipasang di jauh di sana, tapi dipasang di dekat beban, Pak. Misalnya disalurkan 20 kV, nanti ada di sini ada beban 1000 rumah nih. Kita menggunakan trafo distribusi misalnya 320 atau 50 kVA, nanti dari 400 volt ke saluran-saluran ke rumah-rumah ya. Itu, Pak. Jadi tidak di gardu induk sudah diturunkan, tapi di dekat pengguna gitu, Pak ya. Nah, ini terdapat 2 kumparan, ada yang 3 ya. Kemudian kumparan primernya dihubungkan ke sumber daya tadi ya, DC high voltage-nya, kumparannya dihubungkan ke beban. Ya, itu biasa lah. Jadi trafo ini adalah peralatan listrik statis ya. Dia tidak berputar. Nah, ini udah trafo juga ada efisiensinya, Pak. Ada 2 jenis Mas trafo. Kebetulan saya pernah kerja di engineering. Kalau saya menggunakan trafo, saya biasanya menggunakan high efisiensi. Kenapa high efisiensi? Karena kan penggunaannya lama ya. Jadi kita milih yang efisiensi yang tinggi kalau memang anggarannya mencukupi gitu, Pak. Nah, rugi-rugi pada trafo ini ada hilang konstan yang disebabkan juga kehilangan inti besi atau biasa PCU, Pak. Rugi-rugi inti besi. Karena dalam trafo kan ada inti besi yang tempat berputarnya flux itu ya, medan magnet. Jadi kenapa juga biasanya ada pertanyaan, kenapa sih pada trafo itu atau motor itu besinya dibuat lapis-lapis kecil? Kenapa nggak batangan gitu loh? Nah, itu fungsinya untuk biar flux yang berputar di situ banyak. Kalau makanya dibuat lempengan-lempengan kemudian di laminating, itulah flux yang berputar di situ yang merubah dari sisi primer dan sisi sekunder. Kalau di sisi trafo ya. Kalau di motor juga begitu, di rotornya, di statornya ke rotornya, itu dibuat berlapis-lapis gitu, Pak. Nah, itu ada rugi-rugi, Pak. Nah, itu namanya rugi-rugi inti besi yang susah dihindari. Nah, rugi-rugi inti besi ini jadi konservasi di trafo itulah adalah ini rugi-rugi inti besi mau dipakai trafonya, tidak dipakai trafonya, yang penting masuk ke situ dia konstan. Oleh karena itu salah satu dikonservasi di trafo pada saat bebannya rendah atau tidak sama sekali itu dimatikan saja, Pak. Karena pada saat dikasih tegangan ada rugi-rugi di situ. Memang tidak ada yang mengalir di sisi di sisi sekunder ya, tidak ada arus listrik yang mengalir karena dia terbuka ya, open, tidak ada beban. Tapi ada yang mengalir di sisi primernya karena ada inti besi di situ. Nah, makanya di sini kan kehilangan konstan ini. Nah, PCU-nya itu konstan. Nah, ada namanya histerisis, ada eddy current, Pak. Ada harus histerisis. Nah, kalau kita buat trafo di situ ada flux yang berputar, ada diri sendiri, kemudian ada dari primer ke sekunder. Tapi kita nggak bahas ke sana. Kemudian kehilangan variabel juga disebabkan oleh kehilangan adanya beban. Nah, di sini variabel di sini maksudnya adalah karena dia arus yang lewat ya di sisi primer dan sekundernya itu kan melalui kabel biasanya adalah tembaga ya, walaupun sekarang juga ada campuran. Itu semakin tinggi beban, rugi semakin besar, Pak. Tapi ada pembebanan tertentu, dia adalah efisiensi maksimum. Bukan berarti bahwa kalau trafo dibebani 100% di maksimum, tidak. Ada beban tertentu, misalnya apakah 70 atau 60 atau 80, itulah beban maksimumnya. Nah, salah satu rekomendasi pada sita konservasi, kita harus tahu dulu. Kita lihat dulu ininya, Pak. Ada namanya type test ya. Ada tes pengujian trafo sebelum delivery kan, sebelum beli. Kita harus punya itu. Nah, di situ kan ada pengujian nol beban, open circuit ya, misalnya 25%, 50%, 70%, 100% kita lihat. Nah, kita ingin lihat di situ beban berapa trafo ini paling maksimum. Nah, itu yang kita serangkan, pembebanan trafo mendekati beban maksimumnya gitu, Pak ya. Nah, terjadi pada beban bila mana kehilangan konstan sama dengan kehilangan variabelnya itu sama. Ya, ini ada efisiensi trafo terbaik atau maksimumnya. Itu, Pak ya. Nah, ini perhitungan trafo, Pak. Nah, efisiensi trafo. Pak Sudirman. Iya, Pak. Tinggal 10 menit ya. Oke. Yuk, saya cepat-cepat saja, Pak. Ini cara menghitung efisiensi trafo kan udah ada di materinya. Jadi biasanya kalau kita audit itu P outputnya, Pak, yang sisi sekundernya kita hitung, kita ukur lah ya.
bukan sesaat kontinu untuk melihat pembebanan trafo sepanjang hari, mulai dari saat 24 jam 00 sampai 00 berikutnya. Biasanya kita ukur payout-nya, ya, daya yang output di sisi sekundernya. Kemudian payout itu terukur. Nah, WI-nya ini adalah rugi-rugi besi pada beban penuh. Itu relatif konstan. Kita ada pengujian beban nolnya ada, kita harus punya. Kemudian WC ini adalah rugi-rugi tembaga pada beban penuh, ada juga rugi-rugi tembaganya. Ini dari nameplate-nya kita atau spesifikasi trafo. Kemudian KVA beban, ini yang diukur Pak. Jadi payout diukur, KVA beban juga diukur. Nah, kalau KVA kapasitas ini kan konstan nih, misalnya KVA 1000. Baru dikuadratkan. Ini cara menghitung efisiensi trafo sepanjang waktu gitu Pak ya. Ini bisa Bapak pakai. Jadi yang Bapak ukur adalah payout, kemudian adalah KVA, itu aja cukup tuh. KVA beban, kemudian payout-nya. Otomatis kalau KVA beban terukur, otomatis cost-nya juga bisa kita lihat. Itu Pak. Nah, juga ada pengaruh, bagaimana pengaruh cost P terhadap efisiensi juga ada Pak. Bisa dihitung juga gitu loh Pak. Dari itu. Ya, ini rumus sangat penting bagi seorang auditor, sederhana. Nah, ini sama aja Pak ini. Ya. Tadi rugi-rugi pada trafo, rugi-rugi inti besi atau iron losses, tadi hysteresis dan ya hysteresis, eddy current, ya, eddy dan hysteresis current, kemudian rugi-rugi tembaga, chopper classes. Nah ini cara menghitung efisiensi all day-nya, output energi dan output KWH. Kalau ini dalam bentuk di atas tadi KW, yang bisa KWH satu hari dibagi dengan rugi-rugi dikali dengan ditambah output ditambah dengan losses, itulah efisiensi. Tapi biasanya dipakai ini aja Pak. Bisa satu hari, bisa satu minggu, bisa kita menghitung efisiensi trafo pada weekend atau misalnya workday dan seterusnya, bisa pakai ini. Kemudian ini pengoperasian trafo, yang tadi pengoperasian trafo, mematikan trafo itu salah satu caranya. Nah, biasanya kalau kita audit kan trafo itu ada yang tie ya, misalnya trafo 1, trafo 2 atau ada beberapa trafo kan ada tie di situ Pak, penghubung di sisi sekundernya, penghubung antara trafo 1, trafo 2. Di samping tadi untuk reliability juga sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk konservasi. Kalau beban trafo kedua terlalu rendah, bisa kita gunakan satu trafo aja yang running. Toh nggak ada gunanya dua-duanya ya. Lihat lagi nanti reliability-nya, kepentingannya, ya. Toh pada saat operasinya kan diberpas secara radial, tidak sinkron. Kenapa harus dua? Itu nanti ada beberapa reason sebagai auditor untuk meyakinkan konsumen bahwa ini sebenarnya ada rugi-rugi di sini loh dengan mengoperasikan dua. Toh fasilitas sudah ada tie break-nya di situ ya, ada breaker penghubung. Kenapa tidak dimanfaatkan sehingga trafonya cukup satu saja untuk melayani beban yang selama ini disuplai 2 trafo. Berbagai macam lah kita bisa analisis. Oleh karena itu memang perlu orang listrik lah Pak untuk memberikan rekomendasi kalau sudah dalam bentuk rekomendasi ya. Kemudian terutama pada hari libur ya, nanti akan dihitung-hitung berapa sih energi yang bisa di-saving tadi dengan menghitung dengan melihat daya fixed cost atau fixed daya pada saat trafo tanpa beban atau demand rendah itu Pak. Nah ini kemudian kita pindah motor. Nah itu juga motor juga mematikan trafo pada motor. Ini motor ya masih trafo lah, mau nambah kapasitas untuk memperoleh faktor daya di sisi sekunder trafo ya pastilah ya, udah kita bahas lagi. Kemudian motor Pak, ini mereduksi rugi pada motor, ini udah sisi beban jadi bukan transmisi lagi nih Pak. Gak apa-apa lah ya, saya memberikan secara gambaran umum saja. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan atau konservasi di sisi motor ya. Pertama adalah mengurangi atau menghindari pengoperasian motor pada beban nol atau beban yang sangat rendah ya. Kemudian pemakaian motor pada beban yang sesuai dengan mempertinggi efisiensi dan faktor daya. Kemudian menghindari pengoperasian pada tegangan tak seimbang. Nah, ketidakseimbangan tegangan berakibat buruknya terhadap kenaikan rugi-rugi dan temperatur pada belitan motor. Kemudian juga kita menggunakan motor efisiensi rendah. Kemudian manfaatkan inverter dan pelayanan baik. Ini adalah beberapa titik-titik konservasi yang bisa kita lakukan pada saat audit energi. Saya nggak tahu apakah pelatihan ini yang ikut ini mau sertifikasi atau sekedar hanya
ingin tahu aja. Kalau misalnya untuk sertifikasi auditor energi sebagai orang kompeten, bisa ini harus dipahami Pak. Misalnya ada pertanyaan, misalnya bagaimana cara melakukan konservasi pada trafo. Itu belum detailnya ya, karena di situ kan ada ininya ya, ada beberapa analisis data, kemudian ada ilmu-ilmu yang kita harus ketahui agar bisa kita kompeten terhadap sebagai auditor energi pada sistem kelistrikan gitu Pak ya. Nah inilah yang rugi-rugi pada motor listrik ya. Ada yang konstan, ada yang naik sesuai dengan beban. Kalau misalnya ada friction windage itu 15%, kemudian corrosis, ada streslosis, ada rugi-rugi akibat penghantar. Yang hijau ini adalah rugi-rugi akibat beban. Semakin tinggi bebannya mulai dari 0 sampai 100%, rugi-rugi semakin tinggi. Streslosis adalah rugi-rugi antara celah ya, celah antara sisi stator dan rotor. Di situ kan ada gap ya. Di situ ada streslosis, dia naik sesuai dengan beban. Tapi corrosis, friction losses, dan winter losses relatif konstan. Jadi adalah presentasi rugi-rugi yang mungkin terjadi pada motor. Ya, ada yang mostly memang rugi-rugi adalah pembebanan. Ya, semakin tinggi bebannya, otomatis bebannya rugi-rugi semakin tinggi. Oke, tapi kan memang harus dibutuhkan karena kita memang butuh putaran motor atau misalnya dan seterusnya ya. Oke. Nah ini ada cara menghitung rugi-ruginya, sederhana. Slip. Nah ini pengaruh pembebanan motor terhadap efisiensi. Ini Pak bisa kita lihat presentasinya. Jadi power factor berpengaruh terhadap efisiensi terhadap motor ya. Misalnya di sini presentasi rate-nya, power factornya itu semakin tinggi power factor, presentasinya efisiensi semakin bagus ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi ada efisiensi power factor berpengaruh terhadap pembebanan. Itu Pak ya. Nah ini tadi saya jelaskan bahwa pengaruh tegangan tak seimbang ya. Jadi kalau kita audit juga kita harus ukur tegangan ketidakseimbangan tegangan. Salah satu scope pada istilah audit adalah kita ukur ketidakseimbangan tegangan dan ketidakseimbangan arus yang mungkin terjadi pada saat proses penyaluran listrik ya. Pertama kita lihat di sini dengan ini di bawah ini adalah ketidakseimbangan, sedangkan di sisi adalah losses dan heatnya. Kita lihat di sini misalnya Pak, ketidakseimbangan tegangan 4% saja, itu kuning ini dapat menyebabkan losses 25% dan bisa menyebabkan pemanasan 30%. Oleh karena itu salah satu yang kita cek pada saat kita melakukan ada nggak ketidakseimbangan. Karena sebenarnya PLN itu menyalurkan seimbang Pak antara RST ya, sama besarnya dengan sudutnya yang berbeda 120 derajat antara RST. Tapi dalam kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah kita cek, kita ukur ada berapa arus ini efektifnya dan berapa sudut-sudutnya juga kita ukur. Berapa sih kenapa arus tidak seimbang, kita ukur sudut-sudutnya karena perbedaan sudut atau perbedaan memang arusnya gitu Pak. Kita ukur menggunakan power quality. Nah karena ini penggunaan motor ini, nah ini salah satu juga untuk mensiasati motor adalah kita menggunakan efisiensi tinggi Pak. Ya, menghitungnya seperti ini sederhana, 0,7 ini HP dikali dengan ini kali ini efisiensi standar ya, 1 dikurang efisiensi standar, itu maksudnya motor efisiensi existing dengan rekomendasi kita kasih motor yang efisiensi tinggi gitu Pak. Ada listnya, gampang lah, ada nanti kalau misalnya saya ada beberapa motor, ada yang untuk melihat efisiensi tidak motor biasanya kita lihat E-nya aja Pak. Kebetulan saya tidak tampilkan di sini ya. Kita lihat E-nya, misalnya E0, E1, E2 dan E1, E2. Semakin tinggi E-nya, efisiensi semakin tinggi. Nah itu ada standarnya Pak ya, ada standar kalau misalnya untuk daya yang sama atau HP yang sama, kalau efisiensi tinggi sekian, misalnya efisiensi 97, kalau efisiensi standar 94. Kan ada perbedaan tuh 3% dan seterusnya. Harganya tuh lebih beda. Nah itu Pak. Kemudian juga kalau kita audit simplifikasikan, kita lihat juga harmonik ya. Ada power quality-nya. Power quality, belum power quality. Nah kita lihat berapa pembebanannya, load vektornya, utility vektor, kemudian diversity vektornya, bisa lihat daripada sini. Karena beban kan bervariasi. Nah kita melihat ini beban bervariasi, variasinya bagaimana dan seterusnya bisa dihitung melalui pertama kita ukur, kemudian hitung menggunakan persamaan sederhana seperti ini Pak ya.
Nah, ini enggak usah lah ini. Nah, ini ambalan secara menghitung ketidakseimbangan tegangan ya. Kalau kita misalnya RST Pak ya. Terapa ambalan tapping tidak sama inilah presentasi ambalans adalah V maksimum dikali dikurang dengan V rata-rata dibandingkan V rata-rata. Misalnya gini, contohnya misalnya kita 400 volt ya, standarnya output dari trafo lah, 400 volt. Kemudian ada yang 380, ada 412 dan seterusnya. Kita lihat. Jadi P maksimumnya dikali dengan dikurang D rata-ratanya tadi pas R tambah itu rata-rata bagi 3 dibagi dengan ini sekian. Itu dikali 100%. Itulah ada voltage imbalance. Ada standarnya Pak, voltage sebelahnya berapa, yang diakomodasi pada tegangan berapa, ada standarnya. Nanti kita lihat standar kalau nggak salah IEEE 510 519. Ada diakomodasi berbagai macam tegangan ya. Nah ini ambalans juga begitu Pak, sama ya, Karas ambalans. Ini jatuh tegangan juga diakomodasi Pak. Ada standarnya itu misalnya jatuh tegangan dari MCC ke sini tidak boleh misalnya 5% atau 3%. Nah bisa dihitung melalui persamaan ini. Itu aja sederhananya karena waktunya sudah habis. Ini saya mau gambarkan lagi bagi teman-teman yang ingin melihat apply sebagai sertifikat sebagai auditor kan itu wajib ya di industri atau di mana inilah yang diujikan. Ada berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 53 2018. Kebetulan saya asesor, saya juga pengajar ya. Jadi ini yang kita ajarkan lah sesuai dengan SKKN ini. Ada 15 judul unit kompetensi, tapi sebenarnya cuma 7 Pak. Karena ini terbagi 3, ada audit energi pada bangunan, ada audit energi di thermal mekanik, ada audit energi kelistrikan. Jadi yang warna hijau itu harus dimiliki oleh semua orang ya. Misalnya warna hijau yang di atas itu Pak, merencanakan audit. Jadi sebenarnya cuma 7, merencanakan audit, kemudian opening meeting, rapat pembukaan, kemudian mengumpulkan data pada bangunan, data thermal dan kelistrikan itu sama Pak. Kalau Bapak audit energi pada sistem kelistrikan ya listrikan aja. Kalau thermal aja, bangunan aja. Kemudian mengumpulkan data opening meeting sama, merencanakan opening meeting, kemudian mengumpulkan data pada sistem itu tadi, kemudian merencanakan pengukuran. Kita salah satu adalah seorang auditor juga harus mampu merencanakan, mampu mengukur Pak. Ada orang misalnya nggak ukur karena selama ini dia nggak pernah mengukur listrik, karena sementara dia harus bisa mengukur listrik ya. Kemudian melakukan survei lapangan. Kemudian berikutnya adalah melakukan analisis pada sistem kelistrikan, thermal maupun bangunan. Kemudian adalah melaporkan, itu aja. Jadi ada 7 ya. Ini masing-masing ada namanya unit kompetensi, ada namanya elemen kompetensi. Merencanakan audit energi itu terdiri 3 elemen kompetensi. Itu harus dipahami. Kemudian setiap elemen ada lagi KUK-nya Pak. Kriteria juga kerjanya. Nah ini ada pelatihannya Pak. Kalau misalnya Bapak mau sertifikasi biasanya dilatih 3 hari lah. Baik yang pernah ngaudit maupun yang belum pernah sama sekali. Jadi knowledge-nya harus paham. Jadi kalau misalnya dia punya background kelistrikan dari pendidikannya atau pengalamannya harus disamakan dulu persepsinya agar mengikuti SKKN ini Pak. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ya, sebagai seorang auditor. Nah ini proses auditnya lah, mungkin ada waktunya, ini memang sangat panjang. Ini yang SKKN-nya pada tadi ada setiap misalnya merencanakan audit, elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerjanya Pak. Ini yang harus dipahami oleh setiap, nah ini pelatihannya biasanya 2 hari Pak. Ada contoh-contohnya dan seterusnya bisa kita berikan, tapi karena waktunya saya hanya 1,1 jam setengah, jadi saya hanya bisa menyampaikan secara umum. Ya kayak gini lah Pak, nanti kalau Bapak mau bisa sertifikasi nanti kita ajarkan. Nah, kalau saya bukan pengajar, biasa saya jadi asesornya. Ya gitu Pak. Barangkali itu Pak Rusmanto udah terlalu banyak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan mungkin ada 1 menit lagi untuk pertanyaan kalau jika ada. Pak Rusmanto, saya mau bertanya dengan Pak Sudirman, boleh ya? Boleh, silakan. Berarti 1 pertanyaan lagi ya. Ya, Pak Zakir ya, monggo Pak Zakir. Saya dari GGP Pak Lampung. Iya Pak.
mau tanya Pak, kalau untuk THD arus itu maksimalnya berapa ya Pak? Nah, THD arus jadi kalau itu kan arus short circuit dibagi arus beban ya Pak ya? ya itu klasifikasi tuh Pak. Klasifikasi. Jadi klasifikasi misalnya berapa arus short circuit terhadap arus beban, misalnya kalau ini 5%, kalau ini 10%. Itu klasifikasi. Nah, pertama kita harus tahu dulu arus short circuit kita berapa. Kalau arus beban kita bisa ukurkan. Nanti setelah itu setelah kita tahu itu informasi dari table itu dari IEC maupun dari Japan International Standard, kemudian kita lihat oh kita masih masuk kriteria apa tidak nih maksimum. Misalnya 3% atau 5% ya. Itu Pak. Kita ukur, setelah kita ukur ternyata THD, arus dan tegangan belum lebih daripada itu berarti kita aman Pak. Untuk menjustifikasi aja. Kalau lewat daripada itu berarti kan ada rekomendasi pasang filter lah atau apa. Gitu Pak. Oke Pak, terus kalau kita mengacu IEEE segala macam tadi Bapak bilang, kalau pembangkitnya dari Cina itu belum dapat Pak itu standarnya itu ya. IEE Pak ya, IEE 519 Pak ya. Iya, Ya, 519. Iya, 519. 1992, 95 ya. Cuman maksud Iya, ya, saya, Pak. kalau kita acuannya kita pembangkitnya buat Cina Pak, itu yang saya belum dapat juga itu. Sebenarnya ini Pak, ini harmonik itu kan susah dihindari karena beban-beban kita di pembangkit ya ada beban-beban non-linear Pak. Non-linear itu beban-beban yang misalnya elektronik lebih banyak ya. Nah itu kenapa itu dibuat itu sebenarnya harmonik kan itu sebenarnya bukan ke konservasi Pak, ke fungsi. Karena dengan tingginya harmonik ini kan setiap peralatan mau Cina atau apa kan dibuat standar tuh Pak. Dia harus buat standar, misalnya dia buat harus standar. Misalnya kita kebetulan ada inverter di beban kita ya. Dia harus dibuat standar bahwa peralatan misalnya circuit breaker itu kan larinya ke circuit breaker Pak atau trafo. Kalau misalnya dia dibuat bahwa kalau digunakan di sini, kalau harmoniknya timbul di sini dia tidak terjadi pemanasan. Dia tidak terjadi pemanasan yang menunjukkan misalnya bulk relay-nya atau dia bekerja gitu Pak. Itu sebenarnya larinya ke sana. Kenapa dibuat standar daripada misalnya dia maksimum 5% adalah itu lari fungsinya ke menghindari malfunction daripada protection Pak. Kalau proteksi kan iya fungsinya ke sana Pak. Misalnya gini, panjang kabel berpengaruh juga nggak Pak? Jarak itu juga iya berpengaruh terhadap kabel juga kan. Kabel itu sebenarnya kan didesain dia linear apa namanya tegangan dan arusnya kan sinusoid. Tapi dalam di dalam kenyataannya karena bebannya itu tadi banyak beban non linear, ternyata ada harmonik. Harmonik ini sebenarnya kuncinya dia menyebabkan panas Pak. Proteksi kita bekerja, kenapa sih bekerja pada dia masih di bawah normal load ya, masih bebannya masih di bawah load proteksi bebannya ya, overloadnya. Kenapa dia strip atau misalnya kenapa trafonya meredak? Itu karena harmonik timbul Pak. Harmonik timbul. Kenapa? Ini kok pernah saya audit di salah satu gedung di Jakarta, itu meledaknya bukan pada saat beban siang hari Pak, tapi pada malam hari. Nah, saya investigasi, ternyata harmonik yang timbul tinggi sekali Pak. Melebihi daripada rating spesifikasi trafonya. Makanya dia kan overheating tuh panas, meledak. Padahal bebannya rendah. Panas bukan karena dia overload, tapi karena harmonik yang timbul di sisi beban. Gitu Pak. Kalau gitu, ini satu lagi Pak, singkatnya udah jelas Pak. Nah kalau trafo itu mendengung pada beban rendah, problem nggak Pak? Makanya lihat Pak, dilihat kan ada beberapa variabel kan pada trafo ya, sepanjang dia tidak indikatornya misalnya dia tidak misalnya bulk relay-nya tidak bekerja atau misalnya dia nggak ada mungkin tidak ada masalah normal, Pak. Apa? Suhu trafonya normal. Iya normal, nggak ada masalah Pak, itu biasanya sih begitu memang. Oke. Iya nggak ada masalah. Oke Pak Sudirman, terima kasih masukannya, informasinya. Baik Pak Zakir, sama-sama Pak. Mungkin ada yang lain. Oke, baik. Ya, cukup Pak, karena ini sudah
melewati batas dan ini juga sudah azan maghrib. Baik, terima kasih Pak Sudirman atas berbagi ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa S2 Teknik Kimia ITB, dan juga saya juga kebetulan tadi juga mengundang rekan-rekan yang dari industri, jadi biar sekalian gabung begitu ya, karena kalau sudah ahlinya ahli bicara itu kalau nggak kita manfaatkan sebesar-besarnya kayaknya rugi nanti ya. Sama-sama Jadi, Pak, ya. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan semua, mudah-mudahan ketemu di lain kesempatan dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Burung dara, burung cendrawasih. Adanya di Pulau Papua. Jadi, ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cakep. Izin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya. Terima kasih Pak Sudirman semuanya. Terima kasih Pak Sumanto, Pak Sudirman, terima kasih. Sama-sama.